Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lin Tian mengangguk, tetapi kepala desa berkata, "Anak muda, kami tinggal di tempat terpencil. Jarang ada orang yang lewat, jadi aku tidak tahu banyak informasi." "Kalau begitu, apa yang kamu tahu? Ceritakan saja," tanya Lin Tian. Kepala desa itu berkata setelah ragu sejenak, "Ada gerbang sekte kultivasi di pegunungan terdekat. Kamu bisa ke sana dan bertanya, tapi jaraknya jauh. Diperkirakan butuh waktu 10 hari hingga setengah bulan untuk mencapainya." Mendengar ini, mata Yu Jianling membelalak. "Apa? Jauh sekali?" Namun Gu Yinian berkata, "Itu gerbang sekte terdekat. Yang lainnya bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk sampai." Mendengar itu, Yu Jianling menatap Lin Tian. "Sepertinya akan sulit bagimu menemukan seseorang." Darah Sue yang lupa akan kekhawatiran pun ikut merasa cemas. "Guru, tempat ini terlalu sunyi." Namun Lin Tian, yang telah mencari begitu lama, tidak terlalu peduli, dan langsung bertanya, "Di mana tepatnya lokasi gerbang sekte itu?" Kepala desa mengeluarkan gambar tua dari kulit binatang dan memberikannya pada Lin Tian. "Ada tanda gunung di sini, itu yang kumaksud." Setelah menyalin gambar tersebut, Lin Tian berkata, "Terima kasih banyak." "Sama-sama." Setelah itu, Lin Tian pergi. Yu Jianling mendengar bahwa Lin Tian akan pergi, dan terlihat enggan. Ia juga menatap Gu dan berkata, "Nona Gu, ayo kita pergi bersama." Gu Yinian tidak menggubrisnya, tetapi menatap kepala desa. "Kepala desa, aku. Apakah kamu ingin pergi? Dulu kamu tidak mengizinkanku pergi, tapi sekarang ada beberapa orang yang pergi bersama. Kupikir aku bisa sampai dengan aman ke gerbang sekte. Coba pikirkan baik-baik. Kalau begitu pergilah. Lagi pula, orang yang memilihmu pernah berkata bahwa selama kamu bisa sampai ke sana, kamu akan diterima sebagai anggota." Kepala desa mengangguk. Gu Yinian yang bersemangat menatap kakaknya. "Kakak, aku akan pergi." "Pergilah, dan kalau ada kesempatan, kembalilah." "Iya." Begitu selesai bicara, Gu Yinian berlari ke arah Lin Tian dan lainnya. Saat Yu Jianling melihat Gu Yinian bergabung, ia langsung berkata dengan senang, "Nona Gu, kau bersedia ikut dengan kami?" "Aku pergi ke gerbang sekte itu karena suatu urusan," jawab Gu. "Urusan apa?" tanya Yu Jianling penasaran, tetapi Gu Yinian menatap sinis, "Apa urusannya denganmu?" Mendengar itu, Yu Jianling mengeluh, "Nona Gu, sikapmu terhadapku. Jangan bicara yang tidak perlu." Gu Yinian memang tidak ingin berbicara dengannya, dan kembali berbincang dengan Lin Tian. "Dewa Lin, apakah kamu tidak takut pada racun apapun?" "Hampir tidak." "Hebat sekali." Di sisi lain, Yu Jianling yang melihat kedekatan mereka merasa kesal. Sue yang lupa kekhawatiran mencoba menenangkannya, "Tenang saja, bersabarlah." "Bersabar? Aku ini sangat sabar," kata Yu Jianling dengan percaya diri. Tapi Sue mencibir, "Mimpi kali." Yu Jianling hanya bisa menghela napas dan mulai mengobrol dengan Sue. Kepala desa berdiri tak jauh dan melihat mereka menjauh sebelum kembali ke rumah. Sementara para penduduk desa juga mulai membubarkan diri. Perjalanan Lin Tian dan yang lainnya berjalan lancar. Mereka tidak menemui hambatan apapun, seolah-olah berjalan di tempat yang tidak berpenghuni. Namun 5 hari kemudian, ketenangan itu terpecahkan karena mereka mulai melihat beberapa makhluk dan para kultivator. Para kultivator ini juga berasal dari beberapa desa dan hidup dari berburu. Mengapa mereka berburu? Apakah ada yang istimewa dari makhluk-makhluk itu? Gu Yinian menjelaskan, "Binatang suci kami akan memakan cahaya hantu di sekitarnya, dan mengumpulkan kristal binatang yang unik di tubuhnya. Kristal ini berguna untuk kultivasi, jadi banyak orang yang berburu." "Begitu rupanya," ujar Yu Jianling. "Tapi jika beberapa binatang terinfeksi racun, mereka akan seperti rusa alku. Menjadi gila dan mengandung racun lainnya," lanjut Gu Yinian. "Jahat, benar-benar jahat," Yu Jianling bergidik. Namun Gu Yinian menunjuk Lin Tian, "Tapi kita tak perlu takut, karena ada tabib Lin." "Benar, dia itu monster," kata Yu Jianling. Namun saat itu juga, beberapa orang muncul dan mengelilingi Lin Tian dan rombongan.
Yu Jianling bingung, kalian mau apa? Orang-orang itu menatap rusa milik Guinian, hingga salah satu dari mereka berkata, kami menginginkan hewan itu. Itu peliharaanku, aku tidak akan memberikannya, sahut Guinian. Orang-orang itu tertawa, tapi Yu Jianling segera berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Setelah itu, Yu Jianling menatap tajam ke arah mereka, tak seorang pun boleh menyentuh hewan ini, kalau berani, akan aku habisi. Namun orang-orang itu meremehkannya. Salah satu dari mereka yang berkepala besar dan memakai sarung tangan hitam mencetak telapak tangan hitam di udara dan langsung menyerang. Meski Yu Jianling adalah seorang jenius, ia tetap terkena serangan dan berkata, kau? Kami dari Shenyou, jauh lebih kuat darimu, bahkan puluhan kali lipat. Yu Jianling menggerutu, kuat sekali, luar biasa. Orang itu tertawa, lalu kenapa? Yu Jianling tahu dia bukan tandingan mereka, tapi tetap berkata dengan nada sombong, bos kami ada di sini. Kalau kalian tidak menyerah sekarang, nanti akan menyesal. Orang itu tertawa, bos? Siapa? Dia atau perempuan ini? Ia menunjuk ke arah Sui dan Guinian, tapi tidak menyebut Lin Tian, karena mereka semua menganggap Lin Tian hanya beban. Namun Yu Jianling menunjuk Lin Tian, dia, bos kami. Orang itu tertawa sambil menggosok tangannya. Kamu bilang orang biasa ini bos kalian? Apa kamu pikir aku bodoh? Atau kamu yang sakit jiwa? Aku serius, dia memang hebat, kata Yu Jianling. Sui berbisik, kau benar-benar suka menjadikan orang lain tameng. Siapa suruh gurumu hebat? Jawab Yu Jianling dengan murung. Orang itu tertawa, kalau begitu, biar ku kasih tahu siapa aku. Yu Jianling penasaran, tapi orang itu langsung melayangkan pukulan dan berkata, aku perampok di daerah ini, aku disebut Raja Shanhan. Melihat pukulan itu, Yu Jianling ketakutan dan segera bersembunyi di belakang Lin Tian. Raja Shanhan mendengus, kau pikir bisa sembunyi? Yang lain tertawa, tapi Lin Tian dengan tenang berkata, pergilah, jangan halangi kami. Anak kecil, ini bukan urusanmu. Singkir. Raja Shanhan mengira akan menakuti Lin Tian, tapi Lin Tian tetap tenang dan berkata, waktu kami terbatas. Waktu terbatas? Kau pikir kau siapa? Semakin melihat Lin Tian, Raja Shanhan semakin kesal. Ia lalu melayangkan pukulan lagi, kali ini langsung ke arah Lin Tian. Tapi Lin Tian tetap berdiri tanpa bergerak. Ketika mereka melihat Lin Tian tetap diam, mereka mengira dia berani. Tak disangka, Raja Han memukul ke arah langit, namun serangan itu sama sekali tak memengaruhi roh Lin Tian. Orang-orang itu saling berpandangan dan merasa seperti salah lihat. Yu Jianling berkata dengan bersemangat, lihat, kakak tertuaku sangat hebat. Kapan kau mulai memanggil guruku kakak tertua? Begitu akrab, ujar seseorang. Memang begitu, jawab Yu Jianling, dan Guinian juga menatap Lin Tian dengan kagum, Dewa Lin memang hebat. Namun Raja Han marah. Dia menunjuk ke arah Lin Tian dan berkata, siapa kau, bocah? Apakah penting siapa aku? Tanya Lin Tian, dan Raja Han mendengus, jalan ini milik kami. Kalau ingin lewat, kau harus dapat izin kami, jadi sebaiknya kau bersikap manis. Kalian yang membangun jalan ini? Lin Tian melihat sekeliling, hanya jalan pegunungan, dan dia tertawa geli. Benar. Kami yang punya. Raja Han berkata tanpa malu, tapi Lin Tian tersenyum, kalian ini tak tahu malu ya? Jangan kira aku sedang bercanda, bocah. Raja Han menatap Lin Tian dengan marah, ingin memberi pelajaran padanya karena tidak mampu menghadapinya langsung. Tapi begitu dia mencoba mendekat, roh Lin Tian menyala dan Raja Han mundur ketakutan. Dia berkata, kau, tunggu saja. Kami akan membunuhmu. Setelah itu, mereka kabur dengan cepat, dan Guinian pun berkata senang, terima kasih banyak, Tabib Lin. Untuk apa berterima kasih? Kalau bukan karena kau, rusa eliku pasti sudah mereka tangkap. Guinian sangat berterima kasih, sementara Lin Tian hanya tersenyum, itu hal sepele. Setelah itu, Lin Tian melanjutkan perjalanan. Yu Jianling langsung mendekati Guinian. Nona Gu, tadi aku cukup pintar, kan? Aku tidak lihat kau pintar, tapi aku lihat kau bersembunyi di belakang orang lain karena takut. Guinian menjawab datar, membuat Yu Jianling malu tak bisa berkata-kata, sementara Sui Wangyu hanya tersenyum. Namun, ketika kelompok bandit itu sampai di puncak gunung, Raja Han langsung masuk ke sebuah gua dan berteriak dari luar gerbang batu, kakak. Ada apa? Terdengar suara aneh dari balik pintu batu, dan Raja Han menjelaskan semuanya. Jadi,
Dia berada di tingkat Jinshen, roh emas, dan tak terpengaruh oleh seranganmu? Benar. Orang di balik pintu berkata, gunung ini butuh bakat seperti itu. Kalau kita bisa menangkapnya dan memberikannya pada Tuan Besar, kita akan mendapat pil arwah 10.000 tahun. Kakak, tunggu apa lagi? Cepat keluar dan jangan biarkan dia kabur. Orang itu menjawab, kau dan yang lain tahan mereka dulu, sisanya serahkan padaku. Baik. Raja Han sangat senang. Dia pun membawa anak buahnya dan menghadang Lin Tian lagi. Saat itu, Lin Tian dan yang lain masih dalam perjalanan ke gerbang gunung terdekat. Tapi kali ini, Raja Han datang dengan lebih banyak orang dan mengepung mereka. Kembali lagi, Yu Jianling terlihat bingung. Apa yang mereka inginkan? Tanya seseorang, dan Gu Yinian mulai khawatir, para bandit ini sepertinya tak akan menyerah. Yu Jianling berkata penuh percaya diri, tenang saja, kami di sini tidak akan membiarkan kalian celaka. Aku tidak takut pada mereka, tapi aku takut pada orang di belakang mereka. Orang di belakang mereka? Yu Jianling tak mengerti. Gu Yinian menjelaskan, biasanya bandit punya dukungan kuat. Kalau mereka berani merampok seenaknya, pasti ada yang mendukung. Yu Jianling menanggapi dengan santai, aku rasa tak ada orang kuat di sekitar sini. Makanya monyet bisa jadi raja. Oh ya? Gu Yinian tak percaya. Saat itu, Raja Han melayang di udara dan menyeringai, apa yang kalian pikirkan? Kau mau cari masalah? Yu Jianling berteriak. Raja Han dengan bangga menjawab, sepertinya kalian belum tahu apa itu bahaya. Kalau punya kemampuan, ayo maju, tantang Yu Jianling, dan Raja Han tertawa, tenang saja, kakakku sebentar lagi datang. Kakakmu? Siapa? Yu Jianling masih tak kenal. Kakakku adalah penguasa gunung ini. Namanya Tian Bawang, Overlord Langit. Tian Bawang? Yu Jianling sama sekali tak mengenalnya. Biar kupikir dulu, apa ada orang seperti itu? Tenang saja, hari ini kalian akan tahu betapa mengerikannya kakakku. Setelah itu, seorang pria jatuh dari udara dan berdiri di atas batu. Bersamanya ada burung bersayap. Hantu bintang 4? Yu Jianling terkejut melihat burung itu, dan Sue Wangyou juga tampak serius. Raja Han menunjuk ke pria itu, inilah kakakku, Tian Bawang. Semua orang melihat pria itu. Dia adalah pria parubaya dengan jenggot panjang seperti ekor anjing, bermata sipit, dan menatap kelompok Lin Tian dengan sinis. Akhirnya, dia menatap Lin Tian dan bertanya, kau berada di tingkat roh emas? Memangnya kenapa? Itu masalah besar. Pria itu tersenyum, dan Lin Tian membalas, cepat bicara, aku sedang terburu-buru. Tian Bawang tertawa, namaku Tian Bawang. Aku penguasa tempat ini. Jika kau tak ingin orang-orangmu mati, menyerahlah. Maka akan kuampuni mereka. Lin Tian tertawa, sementara Sue Wangyou mencibir, orang seperti ini tidak pantas jadi adik guruku. Mendengar itu, Tian Bawang terlihat kesal. Tapi Raja Han berkata, kakakku cukup kuat untuk membunuh gurumu. Benarkah? Silakan coba. Tapi jangan salahkan kami kalau terjadi sesuatu, ujar Sue Wangyou dengan santai. Raja Han menanggapinya dengan serius, kakak, bunuh mereka. Tian Bawang menatap Lin Tian lagi, bocah, pikirkan baik-baik. Kau mau apa? Kalau kau menyerah sekarang, masih ada kesempatan. Tapi kalau nanti, kau takkan punya peluang. Tian Bawang kembali mengancam, tapi Lin Tian tertawa, kalau kau ingin hidup, sebaiknya lari sekarang. Mendengar ini, Tian Bawang tertawa, kau ingin aku kabur? Kenapa tidak? Bocah, kau tahu siapa aku? Tak peduli. Aku berada di tingkat Shenyou, hantu ilahi, kekuatan hantu setaraku bahkan bisa menyaingi kekuatan hantu sejati dari klan hantu. Tian Bawang berkata dengan bangga, dan Yu Jianling berbisik, pantas saja terlihat menakutkan. Sue Wangyou penasaran, tingkat Shenyou setara dengan hantu sejati, dan katanya bisa melampaui kekuatan tingkat Jinshen. Sedangkan Gui Huang, hantu kaisar, adalah legenda yang benar-benar mengerikan. Yu Jianling menambahkan, setiap tingkatan punya 9 bintang. Benar, tapi aku tidak tahu apakah dia benar-benar sudah di tingkat itu. Yu Jianling tetap ragu. Darah lupa khawatir mendengar ini dan bergumam, semoga dia tidak terlalu ganas. Saat itu, Tian Bawang melihat mereka berbicara, lalu berkata sambil tertawa, aku kasih tahu kalian, aku ini bintang 2. Gimana? Takut gak? Hahaha. Para bandit bersorak satu persatu, dan Raja Han menatap Lin Tian sambil tertawa. Anak muda, kalau kau takut, sebaiknya cepat menyerah, nanti gak sempat. Membosankan, jawab Lin Tian,
Lalu ia langsung menyerang hantu di langit. Hantu itu terkena serangan dan menjerit. Tian Bawang marah, kau berani menyerang tungganganku. Sampah. Lin Tian kembali menyerang dan langsung meluncur ke arah Tian Bawang. Tian Bawang mendorong dengan tangan kanannya, menciptakan segel telapak emas yang bertabrakan dengan serangan Lin Tian. Keduanya sama kuat, dan orang-orang menyangka Tian Bawang bisa dengan mudah menghancurkan serangan Lin Tian, tapi ternyata kekuatan mereka seimbang. Semua jadi bingung. Bahkan Raja Han bertanya, "Kakak, ada apa ini?" Tian Bawang menjawab, "Aku coba lagi." Kemudian Tian Bawang memutar tangannya, menciptakan gelombang besar yang menyapu ke arah Lin Tian, berharap bisa mendorongnya. Tapi Lin Tian menyebarkan banyak bayangan dan menciptakan kehampaan. Serangan itu bertabrakan dengan gelombang emas dan menghancurkannya. Tak hanya itu, hantu-hantu Lin Tian mengepung Tian Bawang. Orang-orang yang melihatnya tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. "Kakak, kau tidak apa-apa?" Raja Han bertanya dengan gugup. Tian Bawang berpura-pura tenang, cuma serangan kecil. Namun Yu Jianling mengejek, "Jangan sok kuat, percuma saja. Kau jelas bukan lawannya." Tian Bawang marah, "Hanya manusia di tingkat emas, kenapa aku harus takut?" Yu Jianling tersenyum, "Oh ya?" Tian Bawang mengabaikan mereka dan kembali menatap bayangan-bayangan itu. Kali ini, bayangan Lin Tian menghancurkan pelindung emas Tian Bawang karena terlalu banyak jumlahnya. Pelindung itu hancur seketika. Tian Bawang pun terkena serangan dan rohnya terbakar, lalu melarikan diri. Para bandit melihat kakak mereka kabur, langsung ikut lari terbirit-birit. Raja Han juga melarikan diri dengan wajah pucat. Membosankan sekali, Yu Jianling berteriak. Sue Forget Worry tertawa, dengan kemampuan seperti itu, berani-beraninya jadi bandit. Lin Tian menarik kembali bayangan-bayangannya dan berkata, "Ayo pergi, jangan buang waktu." Semua mengikuti, dan Gu Yinian mengagumi Lin Tian. Yu Jianling mengeluh, "Kenapa guruku bisa sekuat itu?" sambil tak tahu harus tertawa atau menangis. Di tempat lain, Tian Bawang yang terluka parah kembali ke pegunungan. Raja Han datang dan melihatnya gosong, lalu bertanya ragu, "Kakak, kau tidak apa-apa?" "Tidak apa-apa. Coba kau diserang ratusan kali dulu." Tian Bawang marah mengingat setiap bayangan Lin Tian sangat berbahaya. "Kakak, bahkan kau saja bukan lawannya. Jadi kita harus bagaimana?" "Kita harus cari Raja Gunung, tapi kau harus terus mengawasi mereka. Paham?" "Baik, kakak." Raja Han terus mengintai Lin Tian, sementara Tian Bawang mendengus, "Berani melukaiku? Masih mau kabur? Mimpi." Lalu Tian Bawang menggunakan jimat dan langsung menghilang dari tempat itu. Ia muncul di sebuah istana yang melayang di udara. Di sana, banyak gunung dan hantu bumi. Tian Bawang menunjukkan lambang dan melewati satu persatu hantu, hingga sampai di sebuah istana. Di depan istana, ia dihentikan oleh seorang pria dengan wajah penuh lumpur. "Ada urusan apa?" "Aku ingin bertemu Raja Gunung." "Raja Gunung sedang bertapa." "Ada perlu apa?" Tian Bawang menjelaskan situasinya, "Ada seorang jenius manusia, ingin kubawa ke Raja Gunung, tapi dia sangat kuat." "Manusia di tingkat emas?" "Ya." "Menurutmu aku percaya?" "Aku tidak bohong," Tian Bawang bersikeras. Pria berlumpur itu berkata, "Tunjukkan padaku." Tian Bawang memperlihatkan rekaman. Pria itu berkata, "Kau kan Jenderal Hantu Bintang 2, setara dengan Dewa Hantu, apalagi dibandingkan manusia luar biasa." "Justru itu, dia sangat berbahaya," Tian Bawang mengeluh. Pria berlumpur itu berpikir, "Sepertinya aku harus menemuinya sendiri." "Kau ikut denganku?" Tian Bawang gembira. "Raja Gunung sedang bertapa. Hanya aku yang bisa melihatnya." "Bagus sekali." Tian Bawang senang. Pria berlumpur itu berubah menjadi lumpur hitam dan membungkus Tian Bawang, lalu keduanya menghilang. Sementara itu, Lin Tian dan yang lainnya masih dalam perjalanan. Yu Jianling bertanya, "Masih jauh ke gerbang itu?" Gu Yinian menjawab, "Kalau lancar, setengah hari lagi sampai." Yu Jianling senang, "Berarti kita lebih cepat dari yang diduga." Gu Yinian menjelaskan, "Itu karena ada Dr. Lin. Kalau tidak, pasti banyak rintangan." Yu Jianling cemberut, "Nona Gu, jangan cuma pikirin Dr. Lin, pikirin juga kami." Sue Forget Worry bercanda,
Kalau dia mikirin kamu, memangnya kenapa? Yu Jianling mau membalas, tapi Lin Tian berkata, kita sudah sampai. Sampai? Maksudmu apa? Yu Jianling bingung. Sue Forget Worry juga curiga, jangan-jangan bandit itu lagi? Gu Inian penasaran, sampai akhirnya mereka melihat gunung hitam muncul di depan. Gunung itu berubah menjadi sosok raksasa, dan Tian Bawang muncul di udara sambil tertawa. Kali ini, kalian tak bisa kabur. Orang ini lagi? Yu Jianling kesal. Sue Forget Worry, ngapain lagi dia? Aku bawa utusan, kata Tian Bawang dengan bangga. Semua pun penasaran, siapa sebenarnya utusan itu, sampai Tian Bawang bisa segembira ini. Ketika semua orang penasaran tentang sang utusan, tiba-tiba muncul sebuah kepala raksasa di udara yang diselimuti lumpur hitam, tampak aneh. Lihat, ini adalah utusan dari Istana Gunung Guyo, utusan tanpa wajah, kata Tian Bawang memperkenalkan. Namun saat itu, Yu Jianling terkejut mendengarnya, aku pernah dengar tentang Istana Gunung Guyo. Sangat kuat? Tanya Sue lupa cemas dengan ragu. Yu Jianling menjawab, katanya, di Shenyou, ada beberapa tempat yang menyembah roh-roh, dan Istana Gunung Guyo adalah salah satunya. Pemimpin dari istana ini, Raja Gunung, kekuatannya tidak lemah. Sue lupa cemas berkedip, seberapa kuat dia? Katanya dia adalah kaisar hantu, tapi aku tidak tahu pasti, jawab Yu Jianling dengan keraguan. Sue lupa cemas terkejut dan menghela napas, itu berarti dia lebih kuat dari dewa hantu. Gu Inian juga terlihat sangat serius, astaga, kaisar hantu, itu sangat mengerikan. Namun Lin Tian tidak menanggapinya dengan serius, dan saat itu, utusan tanpa wujud itu menatap mereka. Kalian tidak takut? Demi terlihat gagah, Yu Jianling membalas, takut kenapa? Oh, kau tahu aku ini siapa? Utusan itu tertawa. Yu Jianling menjawab ragu, paling-paling, kau itu jenderal hantu bintang 3 atau 4. Utusan itu tertawa terbahak-bahak, bintang 3 atau 4? Kau meremehkanku. Oh, jadi kau lebih kuat dari yang kukira? Tanya Yu Jianling penasaran. Sangat. Aku sudah mencapai level jenderal hantu bintang 6, jawab utusan itu dengan sombong. Yu Jianling pun langsung lemas kakinya karena takut. Meskipun dia tidak tahu persis seberapa kuat itu, tapi dia tahu kalau jenderal hantu saja sudah mengerikan. Tian Bawang tertawa, takut, kan? Namun Lin Tian hanya berkata pelan, aku sedang dalam perjalanan. Dalam perjalanan? Kau masih sempat bicara begitu? Tian Bawang tertawa, dan mata besar utusan tanpa wujud itu menatap Lin Tian. Kau tidak takut? Apa yang harus ditakuti? Balas Lin Tian. Nampaknya aku harus menunjukkan sedikit warna pada kalian. Setelah itu, sang utusan membuka mulutnya, dan muncul ribuan hantu bertipe tanah dengan kekuatan pertahanan tinggi. Mereka langsung menyerang Lin Tian dan yang lainnya. Yu Jianling terkejut, sebanyak ini? Gu Inian panik, roh-roh ini bisa memakan jiwa manusia dan berubah menjadi benda tanah. Benar saja, sekejap kemudian, roh-roh itu berubah menjadi bola-bola besar dan mulai menggelinding. Beberapa bola tiba-tiba terbang ke udara, membungkus orang-orang dan menjebak mereka dalam ruang tertutup. Tak lama kemudian, Sue lupa cemas, Yu Jianling, Gu Inian, dan rusa hantu semuanya diselimuti batu dan seolah tertanam dalamnya, tak bisa bergerak. Selesai, gumam Yu Jianling dengan wajah pucat. Namun Sue lupa cemas tersenyum, guru kami tidak apa-apa. Ketika mereka melihat Lin Tian, dia masih mengambang di udara, berubah menjadi bayangan-bayangan yang membuat roh-roh itu kebingungan menentukan mana yang asli. Utusan tanpa wujud tersenyum, menarik juga. Kau sebaiknya tarik roh-roh itu sekarang, atau nanti kau akan menyesal setelah mereka mati, Lin Tian memperingatkan. Namun utusan itu tertawa, anak muda, aku suka arogansimu. Tapi mari kita lihat apakah kemampuanmu sepadan. Lin Tian pun melepaskan bayangan misterius. Begitu bayangan itu menyentuh roh tersebut langsung berteriak dan hancur menjadi kehampaan. Utusan tanpa wujud itu langsung terkejut, apa yang kau lakukan? Itu hanya kematian alami, jawab Lin Tian santai. Gelombang demi gelombang roh jatuh, membuat utusan itu panik dan segera menarik semua rohnya kembali. Setelah roh-roh itu hilang, Yu Jianling dan yang lainnya pun terbebas. Yu Jianling menggoda sang utusan, ternyata kau cuma segini doang. Pergi kau, seru sang utusan marah, lalu menampar roh Yu Jianling.
Tubuhnya langsung mengeluarkan asap, seolah akan mati kapan saja. "Kenapa aku yang diserang?" keluh Yu Jianling. Sue lupa cemas tertawa, "Mungkin karena mulutmu terlalu nyinyir." Yu Jianling merasa kesal, lalu memohon pada Lin Tian, "Kak Lin, tunjukkan kekuatanmu, ayo hajar dia." Namun Lin Tian belum langsung menyerang. Dia ingin menangkap utusan ini, siapa tahu bisa mendapatkan informasi penting tentang Shenyou tanpa perlu masuk ke klan besar. Utusan itu tampak semakin marah, "Anak kecil, kau juga akan mati." Dia mengayunkan tangan besar ke arah Lin Tian, tapi Lin Tian kembali mengeluarkan lebih banyak bayangan iblis, yang membuat utusan itu tidak bisa berbuat apa-apa. "Pengecut," maki utusan itu. Namun Lin Tian tiba-tiba memanggil kuda bertanduk dewa, lalu membuat penutup yang menjebak sang utusan. Utusan itu panik saat melihat makhluk itu, "Shenyou Qilin." Yu Jianling pun terkejut, 12 binatang Shenyou. Sue lupa cemas tertawa, "Bagaimana dengan guruku?" Yu Jianling bahkan tidak bisa berkata-kata, dan Lin Tian menatap utusan itu, "Kau tahu makhluk ini, berarti kau juga tahu kau tak bisa lari." Utusan itu mulai ketakutan, "Siapa kau sebenarnya? Kau benar-benar ingin tahu?" Lin Tian tersenyum. Utusan itu mulai panik, "Jangan bercanda." "Aku bilang, lebih baik kau tidak tahu," jawab Lin Tian sambil tertawa. "Meski makhluk itu kuat, aku masih bisa lari," ujar sang utusan. "Kalau begitu, kenapa belum lari?" tanya Lin Tian. "Aku tidak mau mati sia-sia," jawabnya. Lin Tian tersenyum, "Kelihatannya kalau kau mau kabur, kau harus membayar harga." "Nonsense," utusan itu memelototi Lin Tian. Tapi tiba-tiba, bayangan-bayangan muncul di dalam penutup. Utusan itu melihat salah satu bayangan Lin Tian masuk dan bertanya, "Apa yang akan kau lakukan?" Lin Tian tersenyum padanya. "Tentu saja, aku akan bertarung denganmu." Namun sang utusan mendengus, "Kau hanya seorang dewa emas, dan kau pikir bisa melukaiku?" Lin Tian tidak banyak bicara, dan langsung menyerang dengan jurus pemusnahan virtual bersama banyak hantu. Utusan tak berwujud itu awalnya mengira dia bisa dengan mudah menahan serangan Lin Tian. Namun, ketika jurus pemusnahan virtual itu mengenai dirinya, dia langsung sadar betapa mengerikannya jurus itu. Roh hantu dari sang utusan pun mulai terbakar. Penguasa langit yang mengamati dari luar gemetar ketakutan. "Ini?" Yu Jianling penasaran. "Aku penasaran, seberapa kuat sih kultivasi gurumu? Kok bisa mengabaikan kekuatan hantu bintang 6? "Peminjaman jiwa," kata Sue Wangyou sambil tertawa. "Seberapa kuat lawannya, sekuat itulah guruku." Yu Jianling mendesah, "Aku dengar kemampuan itu menyebalkan." Ternyata memang menyebalkan. "Kenapa? Kamu mau pakai?" "Mau sih, tapi kan itu bukan punyaku." Yu Jianling tersenyum masam, dan Sue Wangyou mencibir, "Iri saja kamu." Yu Jianling hanya bisa terdiam, sedangkan Guinian berkata dengan kagum, "Dr. Lin memang berbeda." Yu Jianling menghela napas, "Kalau saja aku punya kemampuan pinjam jiwa, pasti aku juga bisa sehebat itu." Saat itu, sang utusan tak berwujud tiba-tiba mengecil, dan akhirnya berubah menjadi genangan lumpur, lalu lenyap. Namun sebelum pergi, dia berkata pada Lin Tian, "Aku tidak akan melepaskanmu, Istana Gunung Guiyou." Setelah itu, dia benar-benar menghilang. Tapi Lin Tian tiba-tiba memandang Tian Bawang. Tian Bawang ingin kabur, tetapi tanduk satu-satunya miliknya memancarkan pelindung yang mencegahnya melarikan diri. Tolong jangan sakiti aku," pinta Tian Bawang. Lin Tian menatapnya dan berkata, "Aku sudah memberimu banyak kesempatan, tapi kau tak menghargainya. Jadi jangan salahkan aku." "Aku hanya menjalankan perintah," jawab Tian Bawang ketakutan. "Perintah?" "Iya." Raja Gunung berkata, "Kalau ada orang bertalenta, kirim padanya. Nanti aku akan diberi pil hantu 10.000 tahun." Tian Bawang gemetar. Lin Tian tersenyum dingin, "Hanya demi satu pil, kau rela mati? Siapa yang tahu kau ternyata sekuat ini?" Tian Bawang benar-benar tidak menyangka Lin Tian begitu sulit dihadapi. Lin Tian mendekat dan berkata, "Sudah cukup bicara." Setelah itu, bayangan Lin Tian masuk ke dalam pelindung dan Tian Bawang pun mulai memohon, "Tolong, jangan sakiti aku. Kalau tidak mau mati, diamlah." Lalu Lin Tian mendekat, meletakkan segel jiwa ke tubuh Tian Bawang, dan mengendalikan sepenuhnya dirinya.
Guinian yang di luar bertanya, apa yang Dr. Lin lakukan? Sue Wangyou menjawab santai, sementara Lin Tian bertanya pada Tian Bawang, berikutnya aku akan bertanya beberapa hal. Jawab dengan jujur. Baik, silakan tanya. Lin Tian menanyai tentang Tian Luo dan sang pelukis, tapi Tian Bawang menggeleng dan mengatakan bahwa ia tak pernah mendengar atau melihat mereka. Di mana kota besar terdekat? Tanya Lin Tian. Tian Bawang menggeleng lagi, ini daerah terpencil, seharusnya tidak ada kota besar. Lin Tian merasa ragu. Oh, benarkah tidak ada? Aku hanya tahu istana Gunung Guio. Yang lain aku tak tahu. Jadi istana itu dekat dari sini? Iya, dekat saja. Raja Gunung dan utusannya mungkin tahu kota besar di sekitar sini. Mungkin saja, mereka lebih kuat, jadi mungkin sudah banyak tempat mereka datangi. Baiklah, ayo tunjukkan jalannya. Kau mau menemui Raja Gunung? Menurutmu? Tanya Lin Tian. Tian Bawang gugup, Raja Gunung itu sangat kuat, aku takut. Kau cukup tunjukkan jalan. Sisanya urusanku. Baik, Tuan. Kemudian Lin Tian menyuruh Tian Bawang memimpin jalan. Saat Yu Jianling mendengar bahwa Lin Tian hendak ke istana Gunung Guio, dia ketakutan. Kak Lin, Bos Lin, bisa tidak kita tidak pergi? Kenapa? Takut? Tanya Lin Tian. Yu Jianling menjawab, ketua pusat pernah bilang, istana itu bukan tempat biasa, sangat berbahaya. Sebaiknya kita jangan ke sana. Tapi Lin Tian menatapnya dan berkata, kalau takut, pergi saja sekarang. Setelah itu, ia tak mempedulikan Yu Jianling dan mengikuti Tian Bawang. Sue Wangyou dan Guinian tentu ikut. Melihat daerah sepi di sekitar mereka, Yu Jianling akhirnya memutuskan untuk ikut juga. Aku pikir lebih baik ikut Tuan Lin, supaya bisa belajar banyak. Penakut? Ejek Sue Wangyou, tapi Yu Jianling membela diri. Aku bicara serius. Karena tak ada yang akan melindunginya, Yu Jianling hanya bisa memuji Lin Tian. Sementara itu, di dalam istana Gunung Guio, sang utusan tak berwujud yang sedang menyembuhkan diri dikejutkan oleh kehadiran orang-orang yang dipimpin Tian Bawang. Bagaimana kalian bisa sampai sini? Tentu karena dia, kata Lin Tian sambil tersenyum. Pengkhianat, bentak sang utusan pada Tian Bawang. Yang bersangkutan terlihat malu, utusan, aku. Nanti kau kurus. Lalu sang utusan menghilang dari tempatnya dan membuat seluruh aula berputar hingga semua orang dipindahkan ke tempat kosong. Apa yang terjadi? Seru Yu Jianling. Hanya formasi ruang, kata Lin Tian santai. Formasi ruang? Menyeramkan gak? Tanya Yu Jianling gugup. Sue Wangyou tersenyum, tenang saja. Sekuat apapun formasi, tak ada artinya di depan guruku. Sang utusan tertawa, formasi ini sangat kuat. Lalu muncul api berwarna emas di udara, menghantam Lin Tian dan yang lain. Yu Jianling terkejut, apa itu? Api emas? Katanya, kalau menyentuh roh, langsung hancur. Apa? Yu Jianling ketakutan, Sue Wangyou langsung berlindung di belakang Lin Tian, lebih aman di belakang guru. Mendengar itu, Yu Jianling juga segera bersembunyi di belakang Lin Tian, begitu juga Guinian dan rusa hantu. Utusan tak berwujud mencibir, dia sendiri tak bisa melindungi diri. Kalian pikir dia bisa lindungi kalian? Yu Jianling menantang balik, kita lihat saja siapa yang lebih kuat. Lalu dia bertanya pada Lin Tian, Tuan Lin, kau bisa menahan ini, kan? Lin Tian tidak menjawab, hanya menyaksikan api emas itu jatuh satu persatu, lalu tersenyum. Sebuah bola api besar muncul di depan matanya, membentuk perisai pelindung raksasa. Ini adalah pelindung yang dibentuk oleh Raja Api. Ketika nyala api emas itu menyentuh pelindung ini, mereka diserap satu persatu oleh Raja Api, dan Raja Api pun menembus batas lagi, membentuk 103 lapisan. Tidak mungkin ada lebih dari 100 lapisan api, ujar Yu Jianling yang juga terdiam tak percaya, begitu juga dengan Sue Wangyou. Adapun Guinian, tentu saja sangat mengagumi hal itu. Lin Tian menatap ke langit dan berkata, apalagi yang bisa kau lakukan? Bocah, aku beritahu, aku tidak takut padamu. Oh, jadi kau tidak mau menyerah? Menyerah? Mimpi saja kau. Utusan tak berwujud itu mendengus, dan Lin Tian pun berkata, baiklah, terpaksa aku harus menghancurkan formasi ini. Konyol.
Formasi ini sangat kuat, bahkan Jenderal Hantu tingkat Dewa Bintang 9 pun tidak bisa menghancurkannya. Namun siapa sangka, bayangan Lintian yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dalam formasi. Utusan tak berwujud yang bersembunyi di kegelapan formasi pun kebingungan, sampai akhirnya formasi itu hancur dan dia pun terlihat oleh semua orang, membuat semuanya tertawa. Utusan tak berwujud itu ketakutan dan hendak melarikan diri, tetapi tanduk tunggal Shenyo kembali muncul dan membuat pelindung hitam yang menjebaknya. Utusan itu cemas dan menatap Lintian. "Bocah, aku beritahu, aku tidak takut padamu. Kau sudah membakar dirimu sendiri sekali, melarikan diri sekali, kau pikir kau masih berani membakar diri di hari yang sama?" tanya Lintian. Namun utusan itu menjawab dengan dingin, "Kalau harus begitu, ya terpaksa." Tapi Lintian berkata, "Aku tidak bilang mau membunuhmu. Kenapa buru-buru ingin mati? Kau datang ke sini untuk membunuhku, bukan?" Lintian tersenyum dan menjawab, "Untuk apa aku membunuhmu? Kau datang untuk membunuhku." Utusan itu bingung, dan Lintian berkata, "Aku kesini untuk menundukkanmu." "Bagaimana bisa berubah menjadi membunuhmu? Menundukkan aku? Hanya begitu saja?" Lintian tersenyum padanya dan bertanya, "Kenapa? Tidak percaya? Omong kosong." Wajar jika utusan itu tidak percaya, tetapi Lintian menjelaskan, "Aku hanya ingin memanfaatkan pemahamanmu tentang Shenyo untuk melakukan sesuatu." "Memanfaatkan pemahamanku? Untuk apa? Kau ingin menyelidiki sesuatu?" Saat Lintian selesai bicara, ia menatap utusan tak berwujud itu, yang meragukan, "Semudah itu? Kau sendiri bagaimana? Kalau begitu, aku akan menyerah. Tapi jangan salah paham, bukan berarti aku takut padamu." Demi menjaga harga diri, utusan tak berwujud itu tetap bersikap keras kepala, dan Lintian tersenyum. "Baiklah, anggap saja kau tidak takut padaku." Setelah itu, Lintian menyegel jiwanya, dan utusan tak berwujud itu kaget mendapati dirinya dikendalikan oleh Lintian. "Kau? Tenang, aku hanya ingin memastikan apakah yang kau katakan itu benar atau tidak. Itu saja. Kalau tidak begitu, lalu untuk apa?" Lintian tersenyum, dan utusan itu akhirnya menyerah. "Tanya saja. Kalau aku tahu, aku akan jawab." Lintian mengeluarkan lukisan, "Wanita ini, dan kecapi bulan suci ini, kau kenal?" Utusan tak berwujud melihat dengan saksama dan menggelengkan kepala, "Tidak kenal." Lintian pun bertanya, "Kalau begitu, di mana tuan istanamu? Kau mau tanya dia?" Lintian sama sekali tidak merasa tertekan, namun utusan itu menjawab, "Dia tidak ada di sini. Dia sedang mengasingkan diri di tempat lain. Aku tidak tahu kapan dia akan kembali." Mendengar ini, Lintian bertanya, "Seberapa kuat istana Gunung Guyo kalian? Kami cukup punya pengaruh dalam hal mengurus dan membina roh, tetapi dalam hal wilayah yang dikuasai dan jumlah orang yang direkrut, kami tergolong lemah." Utusan itu menjawab dengan jujur. Lintian pun berpikir sejenak dan bertanya, "Kota besar terdekat di mana?" "Sejujurnya, aku tidak tahu." "Kau tidak tahu?" Lintian heran, dan utusan itu menjawab canggung, katanya ini adalah bagian paling selatan dan terpencil dari Shenyo. "Sangat jarang ada kota di sini. Sejak aku masuk ke tempat ini, aku tidak pernah pergi, jadi benar-benar tidak tahu." Lintian tak menyangka dan bertanya lagi, "Kalau begitu, kau tahu sekte terdekat?" "Aku tahu satu sekte terkenal, namanya Nanyou Shengzong. Mereka sering bikin masalah dengan kami, tapi cuma gesekan kecil. Tidak ada dendam besar. Toh tidak ada yang mau membesar-besarkan masalah, karena tidak menguntungkan bagi siapapun." Lintian mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi ke Nanyou Shengzong. Adapun orang-orangmu dan para hantu kalian, jangan ganggu aku lagi, kalau tidak aku tak peduli lagi kalau kalian terluka." "Ya, Tuan, saya akan patuh." Utusan tak berwujud itu cepat-cepat mengangguk, dan Lintian hanya melirik Yu Jianling, "Ayo pergi." Setelah itu, mereka pun meninggalkan tempat itu. Tian Bawang memandang utusan itu dan berkata, "Utusan, aku terpaksa. Jangan banyak omong. Jaga orang-orangmu. Kalau sampai mengganggunya lagi, aku tidak bertanggung jawab." Utusan itu pun kesal dan kembali menyembuhkan diri. "Bodoh banget aku, sampai berani cari gara-gara dengannya," gumam Tian Bawang. Lalu, ia pun pergi juga. Di luar istana gunung, Yu Jianling bersungut-sungut,
Cuma segini? Kalau tidak, memangnya kau mau apa? Tanya Lin Tian. Dan Yu Jianling menjawab, di istana gunung itu ada banyak hantu. Kenapa tidak kita bawa beberapa? Keren juga, kan? Aku sudah bawa cukup banyak. Kalau nambah lagi, capeknya minta ampun. Lin Tian berkata santai. Yu Jianling pun malu. Bos Lin, maksudmu kita ini kayak beban ya? Kau pikir sendiri? Tanya Lin Tian. Yu Jianling malu dan berkata, tenang saja, lain kali aku tidak akan menyusahkanmu. Di saat yang sama, Gu Inian berkata dengan canggung, Dr. Lin, kalau nanti sampai di Nanyou Shengzong, aku mau jadi murid di sana, jadi tidak akan menyulitkanmu. Mendengar ini, Lin Tian bertanya penasaran, kau bilang sebelumnya ada seorang sesepuh di Nanyou Shengzong yang melihat potensimu dan menyuruhmu datang, kan? Ya, katanya kalau aku sampai di gerbang sana, aku akan diterima jadi muridnya, jawab Gu Inian. Namun Yu Jianling menyela, bagaimana kalau sesepuh itu menipumu? Gu Inian tercengang, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sekarang orang sibuk semua. Kadang orang hanya ngomong basa-basi, lalu langsung lupa, ujar Yu Jianling. Gu Inian pun langsung terlihat sedih. Sue Wangyou mencibir Yu Jianling, kau ini, ngomong ada-ada saja. Aku cuma ngomong jujur, balas Yu Jianling. Namun Gu Inian berkata, kalau mereka tidak menerimaku, aku akan kembali ke desa saja. Tapi saat sedang berjalan, Lin Tian berkata, tenang saja, mereka pasti akan menerimamu. Setelah itu, Lin Tian tidak berbicara lagi, dan Sue Wangyou tertawa sambil bergumam, kalau punya guru seperti guruku, tidak usah khawatir. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos, besok kita lanjut lagi oke?